Kalau dalam sebahagian tarikat itu diistighfarkan itu. Makanya istighfar sebelum berzikir itu dalam sebagian tarikat Naqsyabandi terutama itu 25 kali. 25 kali minimal. Apa yang minta ampun kan 8 yang zahir, 7 yang batin, dan ada yang selobionya. Apa yang 8 noh? Mato, telinga, hidung, mulut, tangan, perut. Minta maaf saya, kemaluan, kaki, tak ampun gitu. Apa 7 yang batin? Itulah lataif yang 7. Karena lalai mengingat Allah, tidak terisi lataifnya. Apa yang selanjutnya? Bulu, kulit, daging, uwek nadi, darah, tulang, sumsum. Apa yang selanjutnya? Diri yang zahir, diri yang batin. Itu harus diistighfarkan saudaranya. Dan sebelum berzikir itu dilakukan dalam sebahagian tarikat Naqsyabandi. Tapi ada dalam sebagian yang lain tidak harus 25, 7 jadi. 5 boleh jadi. Ya. Makanya istighfar itu sabui astaghfirullah, di dalam hati kita minta ampun terhadap anggota yang disebutkan tadi. Astaghfirullah. Dalam hati, ya Allah, ampunilah dosa mata hamba, ya Allah. Di dalam hati. Ya kalau macam itu istighfarnya insya-Allah boleh 2-3 kali, paling banyak 4 kali nangis. Tapi kalau astagfirullah yang terkelenjek apa tu astagfirullahnya. Sange gua apa menyambar petir buah astagfirullahnya, astagfirullah. Ngancak aja dia kan. Daripada tidak. Tapi kalau dibuatnya istighfar tu yang dari hatinya tu, insya-Allah nangis, tak bosur ada orang yang tidak menangis baru. Tapi ya lai sosok berdosa kan, ini masalah kau ini istighfar tapi nya tidak berasa berdosa lah tu. Alamatu qabulit taubati tadhharu fi 8 asya'. Wa alamatu qabulit taubati tadhharu fi 8 asya'. Al-awwalu ay yakhafa fi amri lisanihi fayamna'uhu min al-kadhib wal ghibati wa fudulil kalami wa yaj'aluhu mashghulan bidzikrillahi wa tilawatil Qur'an. Al-thani ay yakhafa fi amri batnihi fala yudkhilu batnahu illa halalan walau qalilan. Al-thalithu ay yakhafa fi amri basarihi fala yanzuru ila al-harami wala ila ad-dunya bi'aini raghbatihi wa innama yakunu nadharuhu ala wajhi al-ibrati. Ar-rabi'u ay yakhafa fi amri yadihi fala yamudduha ila al-harami wa innama yamudduha ila ma fihi at-ta'ah. Al-khamisu ay yakhafa fi amri qadamayhi fala yamshi bihima fi ma'siyati Allah ta'ala wa innama yamshi bihima fi ta'ati Allah ta'ala. As-sadisu ay yakhafa fi amri qalbihi fayakhruju minhu al-adawah wal baghdha wa hasadul ikhwan wa yadkhulu fihi an-nasihatu wasyafaqatu 'ala al-muslimin. As-sabi'u ay yakhafa fi amri sam'ihi fala yasma'u illa al-haqqa. Al-thaminu ay yakhafa fi amri ta'atihi fayaj'aluha khalisatan liwajhi Allah ta'ala wa yajtanibu ar-riya'a wan nifaq.
Dan tanda diterima taubat terlihat pada 8 perkara atau 8 hal. Jadi taubat itu kan kerja batin. Taubat itu adalah kerja hati kita. Makom yang pertama. Apa tandanya secara zahir atau tanda-tanda yang terlihat secara lahir bahwa taubat seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka itu dapat ditengok dalam 8 hal. Al-awwal, yang pertama, ay yakhafa fi amri lisanihi, bahwa dia yakhafa artinya takut, bahwa dia takut tentang urusan lidahnya. Fayamna'uhu minal kadhib, tandanya dia berusaha mencegah agar lidahnya tidak berdusta. Wal ghibah, tidak bergunjing. Wa fudulil kalam, dan berkata berlebih-lebihan. Kenapa fudulil kalam ini disejajarkan dengan kadzib dan ghibah? Kenapa berbicara terlalu banyak? Fudul itu berlebih, kalam itu ucapan yang berlebih, maksudnya sesuatu yang tidak semestinya diucapkan juga, itu sudah fudulil kalam. Tidak patut disabui, dah disabui juga, itulah fudulil kalam namanya. Kenapa disejajarkan dengan kadzib dan ghibah? Karena fudulul kalam itu berbicara berlebih-lebihan, berbicara tidak pada tempatnya, itu bisa membawa seseorang kepada berdusta dan berghibah. Bahkan tidak mustahil membawa seseorang kepada menghina, mencaci. Ya, kalau di kampa, kalau bahasa kampa, kalau becitonya, kalau ndak digonca dengan duto, ndak nyelegonya cito. Jadi bumbu, bohong itu jadi bumbu. Karena kalau bercerita ndak ada bohongnya, menurut orang-orang seperti itu ndak enak ceritanya. Akhirnya apa? Berdusta lagi. Awalnya apa itu? Dari fudulul kalam, berbicara berlebih-lebihan. Apa gantinya? Wa yaj'aluhu mashghulan bi dzikrillahi wa tilawatil Qur'an. Dia menjadikan lidahnya itu sibuk berzikir Allah dan membaca Al-Qur'an. Jadi ganti dari berbohong, ganti bergunjing, ganti mengucapkan kata-kata yang tidak berguna, gantinya berzikirlah. Zikir, ingat. Ada yang mengartikan zikrullah ini sadar akan Allah. Jadi orang yang sadar akan Allah Subhanahu wa taala, maka dia sudah berzikir dia, walaupun dia tidak menyebut di lidahnya nama Allah. Wa tilawatil Qur'an, dan membaca Al-Qur'an. Itu tanda yang pertama. Jadi orang yang bertaubat indah amu berduto. Kalau masih pengajian juga berduto, berarti taubatnya belum sungguh-sungguh. Atsani ay yakhafa fi amri batnihi. Dia khawatir, dia takut, dia tentang urusan perutnya. Fala yudkhilu batnahu illa halalan, maka dia tidak akan memasukkan ke dalam perutnya kecuali yang halal, walau qalilan, meskipun itu sedikit. Ats-tsalitsu ay yakhafa fi amri basarihi, bahwa dia takut tentang urusan pandangannya. Fala yanzuru ilal harami, maka dia tidak memandang kepada yang haram. Wala ilad dunya bi'ainir raghbah, dan juga dia tidak memandang kepada dunia dengan pandangan raghbah, keinginan, ingin memiliki dunia. Wa inna ma yakunu nadharuhu ala wajhil ibrah, namun pandangannya itu pandangan
ibrah, menjadikan pelajaran. Jadi orang-orang yang bertaubat, dia menjaga perutnya. Ini bukan berarti tidak boleh mengharapkan urusan dunia, enggak. Jangan sampai dunia menjadi jalan untuk sampai kepada yang haram, itu yang dilarang. Dunia dimiliki, dunia biasa, dianjurkan malahannya. Kaya boleh kaya, dianjurkan kita kaya. Seorang muslim dia harus kaya dia. Seorang mukmin dia harus kaya dia. Karena kalau fakir terus dia berbahaya. Kadal fakru ayakuna kufra. Mudah terjebak. Cuman kayo do dibo kala Ta'ala. Ada kelapangan berbagi. Itu yang betul kayanya itu. Tapi kalau menumpuk-numpuk, itu yang berbahaya. Ar-rabi'u ay yakhafa fi amri yadihi fala yamudduha ilal haram. Ciri yang keempat, dia takut dia tentang urusan tangannya sehingga dia tidak mengulurkannya kepada yang haram. Itu tanda orang yang bertaubat. Wa innama yamudduha ila ma fihi ta'ah. Namun dia mengulurkan tangannya kepada ketaatan, memberi, menolong. Ya. Jadi jangan nanti kaget kita orang yang dulunya bergelimang dengan kemaksiatan umpamanya. Tiba-tiba suatu hari rajin aja bersedekah. Rajin aja menolong uang. Mungkin itu dia masuknya taubat kan. Jadi tumbenin pula lah. Tumben. Ya, lamunya bersedekah, tumben mananya. Mungkin itu masuknya bertaubat. Al-khamisu ay yakhafa fi amri qadamaihi fala yamshi bihima fi ma'siyatillah ta'ala. Yang kelima, dia khawatir dia tentang urusan kedua kakinya. Maka dia tidak berjalan menggunakan kedua kakinya dalam kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Wa inna ma yamshi bihima fi ta'atillah. Hanya saja dia berjalan menggunakan kakinya dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ke masjid, ke majelis-majelis ilmu, ya, silaturahim. Itu luar biasa itu. Dan banyak hadis yang membuktikannya. Asadisu ay yakhafa fi amri qalbihi fayakhruju minhu al-adawatu wal baghdha. Bahwa dia khawatir dia tentang perkara, tentang urusan hatinya, maka dibuanglah darinya al-adawah, kebencian, al-baghdha, pertengkaran, hasadul ikhwan, dengki kepada saudara. Apa gantinya? Wa yadkhulu fihi an-nasihah, atau yudkhilu fihi an-nasihata wa syafaqata 'alal muslimin. Dia memasukkan ke dalam hatinya itu nasihat dan kelembutan atau berkasih sayang terhadap sesama muslim. Ya, jadi sesama muslim kan jangan tangkau aja kan. As-sabi'u ay yakhafa fi amri sam'ihi fala yasma'u illa al-haq. Yang ketujuh, bahwa dia khawatir, dia takut dia tentang urusan pendengarannya, maka dia tidak mendengar kecuali yang hak, yang benar-benar, yang baik-baik. Ats-tsaminu ay yakhafa fi amri ta'atihi. Dia khawatir, dia takut dia tentang urusan ketaatannya, fayaj'aluha khalisatan liwajhillahi ta'ala. Maka dia menjadikan ketaatannya itu tulus, khalisah, tulus untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa yajtanibur riya' wan nifaq. Dan dia berusaha menghindari riya dan kemunafikan. Riya syirik kecil. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inna akhwafa ma akhafu ala ummati asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku takuti muncul dari umatku adalah syirik kecil. Apa Rasulullah? Riya, kata Rasulullah. Kalau syirik godang nampak kan? Nampak.
Sujud kepada selain Allah Ta'ala, nampak. Artinya menyembah selain Allah Ta'ala, nampak tak? Bisa diketahui. Tapi kalau ria ke tak bisa diketahui. Kiblat sama nak. Salat maghribnya sama jumlah rakaatnya. Salat isya macam itu je sama. Cuman hatinya tidak menghadap kepada Allah Ta'ala. Jadi 8 itulah indikator secara zahir bahawa taubat seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan 8 itulah, sebenarnya bukan 8 ya, 7 itulah dalam sebahagian tarikat yang diistighfarkan. Kecuali yang ke-8. Karena yang ke-8 itu bukan anggota tubuh itu. Tapi dari 1 sampai 7 itu anggota tubuh namanya. Kalau dalam sebahagian tarikat itu diistighfarkan itu. Makanya istighfar sebelum berzikir itu dalam sebagian tarikat Naqsyabandi terutama itu 25 kali. 25 kali minimal. Apa yang minta ampun kan 8 yang zahir, 7 yang batin, dan ada yang selobionya. Apa yang 8 tu? Mato, telinga, hidung, mulut, tangan, perut. Minta maaf saya, kemaluan, kaki, tampun gitu. Apa 7 yang batin tu? Itulah lataif yang 7. Karena lalai mengingat Allah, tidak terisi lataifnya. Apa yang selanjutnya? Bulu, kulit, daging, uwek nadi, darah, tulang, sumsum. Apa yang selanjutnya? Diri yang zahir, diri yang batin. Itu harus diistighfarkan saudaranya. Dan sebelum berzikir itu dilakukan dalam sebahagian tarikat Naqsyabandi. Tapi ada dalam sebagian yang lain tak harus 25 orang. 7 jadi. 5 boleh jadi. Ya. Makanya istighfar tu sabui astaghfirullah, di dalam hati kita minta ampun terhadap anggota yang disebutkan tadi. Astaghfirullah. Dalam hati, ya Allah, ampunilah dosa mata hamba, ya Allah. Di dalam hati. Ya, kalau macam itu istighfarnya insya-Allah boleh 2-3 kali, paling banyak 4 kali nangis. Tapi kalau astagfirullah yang terkelenjek apa tu astagfirullahnya. Sange gua apa menyambar petir buah astagfirullahnya, astagfirullah. Rancak je dia kan. Daripada tidak. Tapi kalau dibuatnya istighfar tu yang dari hatinya tu, insya-Allah nangis, tak ada. Tak basuh ada nuan yang tidak menangis baru. Tapi ya lai sosok berdosa kan, ini masalah kau ini istighfar tapi ni tak basuh berdosa tu masalah. Itu tu disebut dari Rabi'ah petang tu istighfaruna fi hajatin ila istighfar. Istighfar kita juga perlu diistighfarkan lagi. Kenapa? Karena tidak merasa berdosa itu dosa. Merasa tidak berdosa tu dosa. Bergelimang dia dosa juga. Wa hukiya annahu kana fi bani Israel syabun abidallaha 20 sana. Thumma asahu 20 sana. ثم نظر في المرآة فرأى الشيب في لحيته فساءه ذلك فقال إلهي أطعتك 20 سنة ثم عصيتك 20 سنة فإذا رجعت إليك فهل تقبلني فسمع قائلا يقول ولا يرى شخصه أحببتنا فأحببناك وتركتنا فتركناك وعصيتنا فأمهلناك
Wa in raja'ta ilaina qabilnaka. Masya Allah. Itu terkasih Allah Ta'ala kan. Ada hikayat bahwa pernah ada seorang pemuda di Bani Israel yang beribadah dia selama 20 tahun. Kemudian durhaka dia selama 20 tahun. Thumma nadhara fil mir'ah. Pada satu hari bercerminlah dia, berkaca dia, fara'a syaiba fi lihyatihi. Nampak uban di jenggotnya. Fasa'ahu dzalika. Dia menengok uban itu perasaannya tidak enak. Uponya latu dan lah. Latu dan lah. Faqala ilahi, duhai Allah. Ata'tuka isrina sana. Hamba taat kepada engkau selama 20 tahun. Kemudian hamba durhaka kepada engkau selama 20 tahun. Maka apabila hamba kembali kepada engkau, adakah engkau menerima hamba? Itu pertanyaannya. Dalam keadaan gundah gulana itu ada penyesalannya. Terdengarlah ada orang yang berkata, tapi tak nampak orangnya. Ahbabtana fa ahbabnaka. Cinta engkau kepada kami, maksudnya kepada Allah, maka cintalah kami kepada engkau. Wa taraktana fa taraknaka. Kemudian engkau tinggalkan kami, maka kami tinggalkan pula engkau. Wa asaitana, durhaka engkau kepada kami, fa amhalnaka. Kami berikan waktu kepada engkau. Wa in raja'ta ilaina qabilnaka. Dan jika engkau mau kembali kepada kami, kami akan menerima engkau. Ya. Tapi kau jangan dipakai lu untuk ambil dosa selama 20 tahun kau boleh. Ini contoh. Seperti itulah luasnya keampunan Allah Ta'ala. Kau tidak menyampaikan bahawa beliau membuat dosa yang terencana, terstruktur. Tidak, itu maksudnya. Contohnya. Cuma itu telapangnya kasih Allah Ta'ala. Pintu taubat dan tidak ada masuk kan? Ada masuk pintu taubat ke Buya Darus? Tidak ada kan? Artinya dalam sekian hari esok ada luar salin, tidak ada kan? 24 jam dalam sehari semalam terbuka pintu taubat. Semua duit pintu taubat tu. Malam yugharghir kata Rasulullah kan? Malam yugharghir, gharghara. Selagi ulun jole apa? Matinya pintu taubat terbuka. Dan itulah yang menjadi sebab bahawa kita tidak bisa kita menghakimi, mengadili orang lain itu dia. Karena boleh jadi dia lebih baik daripada kita. Apalagi yang suka mencari-cari kesalahan orang lain itu, cari-cari kekurangan orang lain itu. Jadi ada kisah, itu kisah apa santri yang dites dek kiainya tu. Allahu alam tak kejadian tanda, tapi kabarnya itu kenyataan yang kemudian dikisahkan, walaupun tidak disebutkan namanya. Tes terakhirnya tu, cailah uang yang paling buruk, makhluk Allah Ta'ala yang paling buruk di dunia. Itu tes terakhirnya dek gurunya, iyalah. Kalau bisa mencai itu maka orang lulus nih. Cailah kan? Nampak dia orang pejudi, pemabuk. Ikut ini yang paling buruk di dunia kan. Tapi lama-lama kan sadarnya. Alunnya tentu boleh jadinya sebelum mati taubatnya nih. Nampak lo dia orang yang tidak muslim dah kan. Kau tu orang paling buruk kapiuhan. Tapi tidak aja dah. Karena boleh jadi dapat petunjuknya masuk Islam je. Ada pulang tu nampak dia anjing. Kata makhluk Allah Ta'ala paling buruk kan. Tidak je dah. Ini tidak kena hisap ini ada ni. Jadi siapa tu yang paling buruk? Dia yang tu yang paling buruk kan. Mencence penyakit orangnya kau jurnah ni. Pulang-pulangnya ala tentu dah siapa yang paling buruk ni. Ala guru ni. Siapanya? Dayan ni. Dayan yang paling buruk. Itu kalau lacun itu hati itu lalu nak mana mati.
Ya. Kau nampak orang bertato seketik dia, alah jojok je tengok kan. Waliyadzubillah. Qala ba'dul ulama'i inna syaba idza baka min dhunubihi wa atarafa bi'uyubihi 'inda sayyidihi wa mahbubihi wa qala ilahi ana asa'tu yaqulu Allah ta'ala wa ana satartu fayaqulu ilahi ana nadimtu fayaqulu Allah ta'ala wa ana alimtu fayaqulu ilahi raja'tu fayaqulu Allah ta'ala qabiltu. Berkata sebahagian ulama, seorang pemuda apabila dia menangisi dosa-dosanya dan mengakui aib-aib pada dirinya di hadapan tuannya dan yang dikasihinya, seraya berkata, ilahi ana asa'tu, duhai Tuhan, aku berlaku buruk aku. Yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala mengatakan wa ana satartu, aku menutupi keburukan engkau. Fayaqulu ilahi ana nadimtu, duhai Allah, dan menyesal dia. Fayaqulullahu ta'ala wa ana alimtu, lai tantur dan ini. Fayaqulu ilahi raja'tu, duhai Allah, aku kembali, hamba kembali. Fayaqulullahu ta'ala qabiltu, apa kata Allah Ta'ala, dan temu. Ya, bonaunya tu. Kalau sempatlah dosa kita ko ndak ditutupi dia Allah Ta'ala dan dia, atau berbaunnya kan, atau meninggalkan kesannya di fisik gitu, nah ndak tidur ada uang lah. Kalau buat dosa sekali tu berbaun busuknya, ndak tidur ada uang. Sampai saya serak dosa. Dapat uang banyak, banci-banci ke ibili, banci-banci ke setan, nya seorang dijadiin kawan dia kan. Siapa baca? Ustaz Zami. Biar Abu Zar lah baca lah, maunya nak baca. Laleh, Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi qulubihi bi jarihi Amin ya Allah. Wa fil athari anna Allah ta'ala yaqulu ayyuhal 'abdu idza tubta thumma naqadta fala tastahi an tarji'a ilaina فلا تستحي أن ترجع إلينا ثانيا وإذا نقضت ثانيا فلا يمنعك الحياء أن تأتينا ثالثا وإذا نقضت ثالثا فارجع إلينا رابعا وأنا الجواد الذي لا أبخل وأنا الحليم الذي لا أعجل وأنا الذي أستر على العاصي وأقبل التائبين عن الخاطئين وأرحم النادمين وأنا أرحم الراحمين من ذا الذي أتى إلى بابنا فرددناه من ذا الذي لجأ إلى جنابنا فطردناه من ذا الذي تاب إلينا وما قبلناه من ذا الذي طلب منا وما أعطيناه من ذا الذي استقال من ذنبه فما غفرناه أنا الذي أغفر الذنوب وأستر العيوب وأغيث المكروب وأرحم الباكي الندوب وأنا علام الغيوب يا عبدي قف على بابي أكتبك مع أحبابي تمتع في الأسحار بخطابي أجعلك من طلابي Luz بحضرة جنابي أسقك من لذيذ شرابي أهجر الخيار والزم الافتقار نادي في الأسحار بلسان الذلة والانكسار
Nah, perhatikan dulu. Dan di dalam beberapa riwayat bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala berkata, Ayuhal abdu wahai hamba, Iza tubta thumma naqatta, jika kamu sudah bertaubat lalu melakukan pelanggaran lagi, fala tastahi an tarji'a ilaina thaniyan, maka janganlah engkau malu untuk kembali kepada kami untuk kedua kalinya. Dan jika kamu melanggar lagi kedua kalinya, fala yamna'uka al-haya'u an ta'tiyana thalithan, maka janganlah hendaknya rasa malu menghalangimu untuk datang kepada kami ketiga kalinya. Dan jika kamu melanggar lagi ketiga kalinya, maka kembalilah kepada kami untuk keempat kalinya. Dan sesungguhnya aku adalah Maha Pemurah yang tidak kikir, dan aku adalah Maha Penyantun yang tidak pernah terburu-buru. Wa ana alladzi asturu al-asi, dan aku adalah yang menutup kesalahan orang-orang yang bermaksiat. Wa aqbalu taibin, aku menerima orang-orang yang bertaubat. Wa a'fu 'anil khati'in, aku memaafkan orang-orang yang bersalah. Wa arhamun nadimin, kemudian aku menyayangi orang-orang yang menyesal. Wa ana arhamur rahimin, dan akulah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Man dzalladzi ata ila babina faradatna, siapakah yang datang kepada pintu kami lalu kami tolak. Man dzalladzi laja'a ila janabina fataradna, dan siapakah yang datang ke sisi kami lalu kami usir. Man dzalladzi taba ilaina wa ma qabilna, dan siapakah yang kembali kepada kami yang tidak kami terima. Man dzalladzi talaba minna wa ma a'tayna, siapakah yang meminta kepada kami lalu tidak kami beri. Man dzalladzi istaqala min dhanbihi fama ghafarna, dan siapakah Istiqalah meninggalkan, istiqalah dipecat. Dan siapakah yang meninggalkan dosanya lalu tidak kami ampuni. Ana alladzi aghfirul dzunub, akulah yang mengampuni segala dosa. Wa asturul uyub, dan kemudian menutupi segala aib. Wa aghithul makruh, dan kemudian menghilangkan kesulitan. Wa arhamul bakin naduh, akulah menyayangi orang-orang yang menangis lagi menyesal. Wa ana 'allamul ghuyub, dan akulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Ya abdi, wahai hambaku, kuf ala babi, tetaplah bertahan pada pintuku. Aktubuka ma'a babi, maka aku akan mencatatmu bersama dengan orang-orang yang aku cintai. Tamta'u fil ashari bi khitabi, Itu bacanya mungkin tamatta. Karena di depan dibuatnya ya abdi waqafa yaqifu qif ala babi. Aktubuka ma'a ahbabi. Jadi godang kemungkinan tuduh fi'il amr jo. Tamatta' fil ashari bi khitabi. Jawabannya aj'aluka min tullabi. Tamatta' fil ashari bi khitabi, nikmatilah pada waktu sahur, yaitu berbicara denganku. Ya. Aj'aluka min tullabi, maka aku akan menjadikan kamu di antara murid-muridku. Lut bi hadrati janabi, rasakanlah kelezatan berada di sisiku. Asqika min labidi syarabi, akan kuberi engkau minum dari lezatnya minumanku. Uhjuril aghyara, tinggalkanlah orang-orang yang lalai. Walzamil iftiqara, lalu bersamailah rasa kefakiran. Wanadi fil ashari bilisani dhillah, lalu menyerulah pada waktu-waktu sahur dengan bahasa-bahasa kerendahan. Wal inkisar, dan perasaan yang
hancur lebur. Ya. Lanjut Ustaz Dari. Amin. وعن سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة رواه الترمذي وحسنه وهذا الحديث يدل على سعة كرم الله تعالى ورحمته وجوده قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال ومن يغفر الذنوب إلا الله. Nah, artikan. Dan diriwayatkan daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam, duhai anak cucu Adam, innaka ma da'utani, sesungguhnya selama engkau berdoa kepadaku, wa rajautani, dan selama engkau berharap kepadaku, ghafartu laka ala ma kana minka, akan aku ampuni semua dosa-dosamu, akan aku ampuni semua yang ada padamu, wala ubali, dan aku tak peduli. Ya bani Adam, wahai anak Adam, lau balaghat dhunubuka anana sama, seandainya dosa-dosamu sudah menjulang ke langit, summa astaghfartani, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, ghafartu laka, maka aku ampuni engkau. Ya bani Adam, wahai anak Adam, lau ataitani bi qirabil ardi khataya, seandainya engkau datang kepadaku dengan 10 bumi dosa-dosa, summa laqitani, kemudian engkau menjumpaiku dalam keadaan la tusyriku bi syai'an, engkau tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, la ataituka bi qirabiha maghfirah, maka aku akan mendatangimu dengan 10 bumi ampunan. Rawahu Tirmidzi wa hasanah, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau menghasankan hadis ini. Wa hadzal hadis, dan hadis ini yadullu ala si'ati karamillah, menunjukkan begitu luasnya kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, kerendahan Allah Subhanahu wa taala, kemurahnya Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, qul, katakanlah, ya ibadiyalladzina asrafu, duhai hamba-hambaku yang melampaui batas, ala anfusihim, yang melampaui batas atas diri mereka, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'ah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, wa may yaghfiru dzunuba illa Allah, dan siapa yang akan mengampuni dosa-dosa selain Allah. Ya. Ya. Luar biasa kan? Itu tanda kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dari riwayat-riwayat yang tadi itu. Intinya orang-orang yang bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala pasti menemonya. Bila aja lah. Bila aja dan sebanyak apapun dosanya ditemo oleh Allah Taala, ndak ada ndak. Yang ndak bisa ditemonya sesama kita, hutang piutang, itu ndak bisa dengan taubatnya. Hutang piutang itu mengembalikan. Kemudian ada dosa yang ndak tolak di istighfar. Apa dosa? Jahil. Orang-orang yang mengatakan bahwa menuntut ilmu itu wajib, maka kejahilan itu adalah dosa.
Dan dosa jahil tu tak bisa, nak tolak istighfar. Apa tu dosa penebusnya? Belajar. Tak ada jalan lainnya kan. Apa utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Itu yang disebut dia guru-guru kita. Ilmu buayan banyak dituntut uang, tapi ilmu liang lahat jarang orang menuntutnya. Apa ilmu liang lahat tu? Pertanyaan di liang lahat tu tak banyak. Man rabbuka? Man nabiyuka? Atau madza taqulu 'anil rajulil ladzi bu'itsa fikum? Dalam satu riwayat kan, siapa Tuhan engkau? Apa pendapat engkau tentang laki-laki yang diutus kepada kalian? Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Tapi ilmu itu kan harus dicari semenjak sekarang. Kalau enggak, ya enggak. Jadi cendu apa je lah dosa kita yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala pasti menemo kita. Dan tidak ada yang tidak diterimanya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapa lagi yang akan mengampuni dosa selain Allah Taala? Tidak ada. Ya. Ah. Bagi malam ini Ah. itu kalau baca sampai kalau hikayat tadi mungkin nampak lapang Taala ayat pun awak ambil awak semua awak sekali salah ayat ini kita belajar awak kan. Sehingga yang bertanyakan ketika malam warir Ya. pada saat-saat waktu sakit diguainya namanya mati memangnya menyebut Ta'ala tapi nonton udah awak salam ngomong dia memang tak suruh ngadok lah tapi yang fenomena terjadi macam itu ya. Memang nak mengaji aja yang mati diguai masuk je dalam kategori yang benar. Iya. Dalam ilmu awak tak pernah dalam itu. Masuk. Bapak sangko aja lah. Wala lamanya menyebut Allah Ta'ala sebelum paido alhamdulillah. Dan ada hadis Nabi kan, kita dibangkitkan, artinya kita dibangkitkan sesuai dengan niat kita. Nah niat dia kan tidak ada yang mengetahui dia kan. Kan tidak. Kita tidak bisa mengetahui niat seseorang, tidak bisa. Jadi apa yang bisa kita ketahuinya? Indikatornya. Jadi kalau ini masih menyebut Allah, masih amunya mengaji, walaupun dosa itu mah setinggi langit. Kan setinggi langit tadi dah. Lau balagat dhunubuka ananas sama' tawa'inanas sama' sampai dosa kalian setinggi langit. Tapi dia mau minta ampunnya. Dan ampuni kata Allah Ta'ala kan. Jadi yang kita berlakukan yang zahirnya. Nampak dia kita ini amu menyebut Allah, amunya salat, amunya membuat elok, maka masuknya. Soal hatinya itu urusan Allah. Jadi yang disebut lah apa tu. Kau angkat je nya ni. Ya sandiwara je nya ni. Enggak boleh orang. Ya. Anggota yang dipelihara sebagai tanda-tanda diterimanya taubat tadi itu kan kalau tengok kan hampir bahkan bisa dikatakan itu pun anggota yang dibasuh dalam wudhu. Video apakah korelasi atau bahasanya rahasianya video kenapa itu anggota yang dibasuh dalam wudhu? Sebab kamu pun pernah dulu kamu yang membatalkan wudhu itu kan beda-beda tuh kok kenapa yang dibasuh itu beda-beda? Ya.
secara zahir, secara syariatnya anggota nibasu itu yang menjadi mediator awak untuk berdosa secara zahir. Maka dosa itu kan angin dah. Dosa itu angin. Maka perlu disojud nak boleh tonangnya. Jadi jangan diikutnya kemauan dari dosa tu. Dalam wudu ini sebenarnya tidak disodo dalam wudu pada Abu Dhar. Yang pertama lidah dalam wudu tidak berbasuh. Cuman yang dibasuh muka. Cuman sunatnya awak berkumu-kumu. Ya kan? Yang hebatnya hidung siko tidak sabuk dia. Hidung, cuba tengok ada tak hidung di siko? Tak ada hidung dah kan? Padahal hidung tu pontiong tu. Berselasa durian. Ustaz Ali tahu berselasa. Ada durian jatuh. Kan berbunyi itu zer. Iya kan? Berselasa bahasa kamparnya. Berselasa durian ngejatuh, lampu padam, air kolam. Apa ni kau mencai le? Hidung mencai. Hidung mencai. Dan di dalam wudu hidung ada istinsyak dan istinsar. Iya kan? Ambil air dengan mulut, dilewatkan ke hidung. Kan cerita itu caranya. Kalau terpisah, ambil air kumu-kumu 3 kali. Setelah itu madmadah. Berkumur-kumur itu madmadah. Kalau hidung kan ambil air, dihirup, dibuang pakai tangan kiri, pakai tangan kiri. Atau kalau ingin sekaligus, ambil air, dilewatkan. Itu tidak. Justru hidung tak masuk siko dan. Ya padahal pontiong hidung. Dan kalau dalam ilmu tasawuf ada syahadatnya di situ tu. Itu syahadat yang 7 orang. Tergantung nasi itu berarti ya bang yang mesti dicejo manto, ya dicejo hidung. Iya. Yang mesti dicejo hidung, ya dicejo manto kan itu. Kalau bisa dek manto mencai jadi hidung lagi dalun. Ya intinya yang disabuk di siko mulai dari lidah, kemudian perut, kemudian pandangan, tangan, kaki, hati, pendengaran. Ya, itu kan perangkat-perangkat yang kita miliki, yang dititipkan oleh Allah Ta'ala, tapi kita memakainya justru untuk duoko kepada Allah Ta'ala. Kebanyakan muncul dari situ. Makanya itu indikatornya. Dan kalau dihubungkan dengan wuduk tadi, ya itu dia. Aku dek buya-buya dulu, setiap anggota wuduk yang dibasuh doa 20 doa kan. Tapi ke tepat wajah, kalau doa. Tapi ke tangan, adalah doanya. Tapi ada ke kaki, adalah doanya. Ya kalau berdoa silakan saja, tidak ada salahnya. Awak mengingat Allah Ta'ala, tidak ada masalah. Tanyanya apa ya? Misalnya kan yang membatalkan wudhu itu kan keluar angin. Salah satunya. Aku relasi kenapa harus kemudian harus membasuh wajah lagi? Ini semua ada jawaban klasiknya dah. Ada jawaban klasiknya dah. Yang domem, yang sakit palo, yang bersuntik iku ni ya kan? Yang sakit kepala tapi yang disuntik dia dokter pinggulnya. Manto kan important. Iya. Kan important manto kanan basuh ke kiri. Masuk atau kiri kan? Iya. Jadi awak mengikut syariat ajalah. Mengikut syariat bahwa yang membatalkan wudu tadi yang disabuk itu salah satunya, dan itu disabuk dengan hadas. Hadas. Tapi dulu ya, cuman waktu ngaji Buya Sensari dulu yang dulu. Buya siapa? Buya Sensari. Iya lah. Jadi memang ambo kalau pulang tuh kebetulan di malam tuh gitu, yang mengikuti. Mana baca kitab paling tahu apa yang masalah hubungan buang angin dengan anggota wudhu tadi.
Cuman yang takon yang diambil, kalau buang angin kan malu. Ketika awak malu tu, tuti muka sama tuti muka tu malu. Jadi orang suka kini nyok kaitan yang biasa. Kalau ketika awak malu, tuti muka, yang masuk muka tu lah. Itu dia awak agak nyera punya Darus. Kalau di Maroko buang angin ni tak ada orang malu. Jadi ada kawan ambo, ianya waktu di Mesir, ianya anda di Maroko, di Tunis, maaf, di Tunis. Jadi seorang dosen di depan gua menjelaskan, gua mahasiswa-mahasiswi belakang gua. Dosen di depan lama, jadi dosen diampai dia yang memandangnya uang Indonesia, yang mengasuh aneh uang Indonesia. Tapi yang lain-lain enggak. Jadi wallahu alam. Sebenarnya kalau hikmah yang ditanyakan bisa jadi itu hikmahnya. Bisa jadi hikmahnya. Jadi sebenarnya ada pintu-pintu di tubuh kita kok sampai mengalukan yang kotor. Iya kan? Dan angin tu kalau topik ni ndak lama tu memang podio lah di hidung kan. Nah. Wah, dia kono di hidung mak kau babasuh raman tu. Babasuh raman awak. Jadi intinya bersyariat aja lah. Syariat kita. Iya. Ya kalau dia hikmah macam-macam cito kau tu. Tapi yang jole kalau saran ambonin tadi kalau istighfar tu macam itu dia. Itu yang bertemu dari guru ambo. Istighfar tu macam itu, minta ampun dosa mato. Ucapkan astagfirullah, minta ampun dosa mato. Di dalam hati aja. Dan itulah ambo cuba di mana-mana ambo mengaji yang mengajiannya terbatas. Termasuklah di Nurul Yakin. Di Nurul Yakin ketika istighfar bentuk itu tu dibuat penghayatannya lain. Penghayatannya lain. Dan sencak awak cuba pula kan. Tapi kalau di siko dicuba kurang khidmat kan. Ni kalau nak istighfar macam itu tu, yang sencak pakai surban, tutup kepala. Tutup kepala. Baru istighfar. Jadi ndak maluan nak menangi ni. Ni kebanyakan dia nak menangi dia maluan kau. Sabi doang cengeng, padahal ndak ada hubungan menangi dengan cengeng tu. Yalah. Rawal Asbahani bisanadihi an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nadimu yantadhiru min Allahi ar-rahmata wal mu'jabu yantadhiru al-muqta wa'lamu ibadallah anna kulla 'amilin sayaqdumu ala 'amalihi wa la yakhruju minad dunya hatta yara husna 'amalihi wa su'a 'amalihi. Artinya wa innamal a'malu bi khawatimiha wal lailu wan naharu matiyatani fa ahsinu sayra 'alayhima ila al akhirah wahdharu at-taswifa fa innal mauta ya'ti baghtatan wa la yaghtaranna ahadukum bi hilmillahi 'azza wa jalla fa innal jannata wan nara aqrabu ila ahadikum min syarakin alihi. Thumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Meriwayatkan Imam Asbahani dengan sanad beliau dari Sayyidina Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, berkata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an-nadimu yantadhiru minallahi ar-rahmah. Orang yang menyesal menunggu dari Allah Subhanahu wa taala ar-rahmah, kasih sayang. Wal mu'jabu yantadhirul muqta atau al-maqta. Sementara orang yang takjub dengan amal ibadahnya atau dengan dosanya, maaf ya,
Wa so bangganya berdosa yantadhirul maqta. Itu menunggu kemurkaan. Wa alamu ibadallah, ketahuilah oleh kalian wahai hamba-hamba Allah, anna kulla amin sayaqdumu anna kulla amilin sayaqdumu ala amalihi wa la yakhruju minad dunya hatta yara husna amalihi wa su'a amalihi. Sungguhnya setiap yang berbuat akan berhadapan dengan amalannya, dan dia tidak akan keluar dari dunia sehingga dia melihat baik amalnya dan buruk amalnya. Jadi akan dipertengokkan. Itu tuh maksud uang tua kita. Ketika uang sakaratul maut akan ditampilkan kayaknya. Akan dimunculkan kayaknya flashback istilahnya. Kilas balik. Akan ditengok saudara. Kalau inyo alun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau lah bertaubatnya, itu yang dibahas kemarin itu. Allah taala menghapusnya. Wa innamal a'malu bi khawatimiha, dan perkara-perkara itu terpulang dengan penutupnya. Wal lailu wan naharu matiyatani, siang dan malam ada matiyah itu artinya kendaraan. Jadi di siang dan malam itu peredaran, dua hal yang bergerak, berputar. Fa ahsinu sayra alaihima ilal akhirah, maka baik-baiklah berjalan pada siang dan malam itu menuju akhirat. Wahdharut taswifa, dan hindarkanlah at-taswif, mengundur-undurkan taubat. Fa innal mauta ya'ti baghtah, sesungguhnya kematian itu datang tiba-tiba. Iya kan? Kematian dia kan tak pakai antri dia. Undian cabui dia kan. Kan tak undian antrian tu. Undian cabui-cabui dia. Itu yang ambo selalu sampaikan tu. Ambo waktu suluk ambo bulan Ramadan tahun lalu. Bukan suluk kemarin. Tak, bukan Ramadan kemarin, Ramadan tahun lalu. Suluk ambo di Mudia. Di Tigo Boleh. Numpang beribadah di situ. Jadi ada angku muda, lelah tua lah, 82 tahun lah ilmu. Dah tua, sabu yang kayaknya domom, sesodo domom. Tahun potong tu sesodo domom. Sedang panas-panasnya. Jadi sodo domom. Bahkan sampai pulang itu ambo domom. Sabu yang kayaknya sedang domom tu. Nasihati dah yang. Angku muda, nasihatilah dia kan. Entah nasihat lah, itu intinya. Panjangnya bayi nasihat. Tu apa katanya? Alai bula dan sabu icilenya. Boleh tak saya sampaikan satu hal lagi ni? Silakan. Awak yang berurutannya si anu tanya. Lahirnya. Kita yang berurutan gua lahirnya. Lahir yang pertama, kalau di Kampar istilahnya uwo kan. Lahir yang kedua, anga. Lahir yang ketiga, udo. Lahir yang keempat, acu, acik dan seterusnya. Lahir kita yang berurutannya, tapi mati tidak nih. Itu lama tasur dan Pak sedang sakit-sakit pula kan. Sedang domom pula. Dan ini lah berumur 82 tahun. Itu dia tahlil yang tak terdengar dan buanti dah. Selama suluk tu. Iko makom ambo di depan, hanya di belakang. Siko barisan belakang. Tak ada buanti 24 jam tahlilnya dah. Ini 82 tahun. Badan nangik. Mempegang tangan mau angik. Angik. Indak bau bek engku muda. Alah. Lah tiba bidan je kau lah minum ubek lah suntik lah. Naknya tak tolak dia dah ni. Bola pulang. Tak ada sianu. Nya berbuya kat. Tak ada buya ni. Duma kok mati dia nak tentu mati beribadah dan lain. Tapi kalau di siko insya-Allah mati dia mati beribadah ni. Nah, itu dia lama dan tekanang dan ucapannya.
Tu tahlilnya tu bunyi bermusik dia tahlilnya tu. Bunyi berirama. La ilaha illallah 24 jam nak ada berhenti tu. Salut awak. Awak ni muda-muda. Ya bu? Naksabandi bu. Naksabandi. Luar biasa. Cubalah tahlil 24 jam. Kau boleh tolak. Ya. Wala yaghtaranna ahadukum bihilmillahi azza wa jalla. Jangan sampai kalian tertipu dengan kasihnya Allah Ta'ala, penyantunnya Allah Ta'ala. Artinya apa? Jangan dipakai kasih sayang Allah Ta'ala seperti yang digambarkan tadi itu. Inyo menemu taubat bilo saja. Inyo menemu taubat setinggi langit dosa kita macam. Jangan dipakai itu untuk duoko. Jangan dipakai itu untuk melawan. Iyalah. Yang Abdul hamba Allah dari Bani Israel tadi menyembah dia 20 tahun. Durhaka dia 20 tahun. Tapi sudah itu Allah Ta'ala masih memberikan kesempatan. Nah, permasalahannya orang-orang yang tertipu itu andai kata dalam waktunya 2 kodo diminta Allah Ta'ala. Dia ambil Allah Ta'ala, kinilah pulangnya, hanya sedang 2 kodo. Itu maksudnya jangan sampai salah seorang di antara kalian tertipu dengan santunnya, penyantunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa innal jannata wan nara aqrabu ila ahadikum min syarakin alihi. Karena sesungguhnya surga dan neraka itu lebih dekat. Thumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Ta'ala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Orang yang beramal melakukan kebaikan sebesar biji zarah, dia akan melihatnya. Dan orang yang berbuat keburukan sebesar biji zarah, dia juga akan melihatnya. Ya. Di ayat di kola yang sudah mau sehingga ini yang bukan potong. Jadi dari ayat itu soal penting adalah Iya, isim nakiro orang makan khairan isim nakiro, syarran isim nakiro. sehingga dari ayat itu kan tidak ada yang akan disembunyikan. Tidak ada. Kalau kaitannya dengan pertanyaan potong itu tentu kojo awak kojo mereka tidak sama kan itu berlalu ya. Ya kalau dosa yang lagi sawi diakui, temon juga dosa juga ada. Enggak. Iko yang tidak sompok gitu minta ampun. Ya. Karena ada hadis yang kita baca patang, Allah Ta'ala menjadikan malaikat itu ansal hafazatah. Menjadikan malaikat-malaikat itu lupanya terhadap dosa-dosa yang lah dibuat itu. Dosa-dosa yang ini lah bertaubat dari dosa-dosa itu. Jadi dosa yang memang tidak kuat minta ampun, Iya. itu nanti ditengok. Iya. Tengok dia Allah Ta'ala tampilkan. Assalamualaikum. Ayat itu kan dipahami sesuatu nama mobil. Memang tidak ada yang kan tertinggal sikit. Banau tu. Kalau tentang itu banau bahwa seluruh kebaikan dan keburukan akan diperlihatkan dan dia akan menyaksikannya. Banau. Nah, tapi ada hadis lain namanya yang menyebutkan yang lebih khusus, yang lebih spesifik bahwa dosa-dosa untuk orang-orang yang sudah bertaubat diakui oleh Allah Ta'ala. Jadi boleh kita menyebutnya bahwa ayat kogok umum, ada yang mentaksisnya atau mengkhususkannya. Pahala tentu model itu juga
pahala militer, maknanya sudah dia memberi angin menembus dosa pahala yang hilang gara-gara hasad. Besok ditengok kanan, dia pahala bukan apa buat duluannya katakan. Ya. Aku komennya enggak bisa ini. Aku nongwi amal lawat besok di akhirat. Ya. Banyak hadisnya tuh. Ada uang yang sholat tapi sholatnya tidak baik, akan datangnya di akhirat mampu sholatnya tuh seperti kain lusuh, kain buuk, dilipik-lipik, ditemo dia malaikat akan dihompen kainnya. Itu kebaikan apa kan? Sholatnya di dunianya dia melaksanakan sholatnya, tapi di akhirat sholat itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Seperti melipat-lipat kain buruk, kain yang lusuh, usang, ambilnya kain itu piba, bahompen kainnya balik. Banyak kalau itu tuh, karena memang ini merasanya bertemu aja sholatnya dia tidak dibeki ini salah dia. Jadi tidak ada, intinya tidak ada pertentangan tuh. Tidak bertentangan. Iya. Malaikat mau mencuri nyawa dulu ya. Tidak ada dekat memberi istilahnya dengan kasih sayang Allah membawa bisikan dalam itu. Lai. Taubat. Aduh. Abisikkan unjuk taubat tidak ada orang. Tapi dikim tando ke awak deh. Kan itu dia undiang malaikat Israel dengan Nabi Yakub. Ada di dalam kitab Zuhud karangan Imam Ahmad ibn Hanbal. Nabi Yakub itu termasuk salah seorang nabi yang malaikat Israel minta izinnya untuk bersua dengan ninyo kepada Allah Ta'ala. Jadi sebelum menjumpai Nabi Yakub, bersua dulu malaikat Israel dulu minta izinnya ke Allah Ta'ala dulu. Dia nak bersua dengan Yakub nih. Apailah ini? Lain karyanya. Hebatnya. Iya. Minta izinnya. Sabui dia emang lawasunya. Apa kata Nabi Yakub? Dulu engkau berjanji engkau sebelum ambil dan membayi tando engkau ni. Alah, kata malaikat Israel. Apa dia? Telah banyak uban mana? Apa ni lain-lainnya? Tengok tetangga-tetangga lah banyak yang mati ni. Artinya itu tandurnya. Kalau menanti lah malaikat dia berbisik, okey awak takut je awak nangur. Malam yugharghir. Selama jalan ni kan. Ada dapat betul. Iya, jadi ada hadis Nabi, irtanim. Iya kan? Irtanim khamsan qabla khamsin. Irtanim tu irtanama ghanama. Ghanima dia kan rampasan perang kan. Arti ghanima itu sebenarnya rampasan perang. Jadi irtanim tu pakailah selelok. Yang 5 sebelum datang ni 5 termasuklah hayataka qabla mautika. Pakailah duit kau. Iya. Pakailah ni nado kau. Nya peringatan-peringatan dulu banyak lah. Cuman kadang-kadang kita kan lalai gitu kan. Lalai gitu. Sudah itu ada cik lah tu. Bagi uang yang biasanya mengaji diri, ada tandur. Jadi bagi-bagi ni mengaji diri tu, kalau ndak kuat-kuat dah. Ada tandur. Siapa nama? Ada buya. 92 tahun umur. 92 tahun. Indak jamunya pergi ke tanah suci tu. Namunya ke Makkah. Padahal hartanya banyak. Artinya mampunya. Karena lah tentu dia maksudnya akan mati di tanah suci tu. Jadi umur ni ke 92 atau ke 93 bawa bangkit. Bangkitnya memang di situ apa-apa. Jadi selama kau ndak umurnya dah, menunggu itunya.
Ya, ini orang tarikat. Apa sama dengan berdoa ya. Sebenarnya ndak lo disebut sama Allahu alam ya, tapi orang yang mengaji di itu memang dia bertanda dari Allah Taala. Jadi kalau le kokoknya ancak jadinya kan. Jadi ayat apa tu ya? Wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Itu balik ke cakur, ini ayat syariat tu. Ayat syariat tu. Ini semua tidak tentu dan tidak diraya tu. Itu lebih kepada firasat. Kalau ayat itu kan mengatakan wala tadri kan. Iddirak, bono-bono mengetahui. Tapi yang ambo sawit tadi lebih kepada firasat. Dan firasatul mukmin tanzur binurillah. Firasat seorang mukmin itu memandangnya dengan cahaya Allah Taala. Lah banyak kalau itu lah banyak dan bosur dengan uang-uang dia lebih bertiga uang. Memang apa ni? Tentu deh. Artinya ada firasat yang menyabitkan itu. Dan rato-rato sodo yang berbosur tu kajinya kaji diri tu dah. Mengaji tentang nur. Kaji diri sebenarnya. Kaji Nur Muhammad. Kalau kan baca Nur Muhammad kan tak apa-apa lagi. Itu mah siapa nama Buya aja nya, ustaz nya orang malin je lah, orang tarikat. Apa semua lebih kurang dia sabut lah nama lah. Lebih kurang 80 lah. 3 hari sebelum meninggal dia berosir badan. Ni orang kabun kan loda badan kan. 3 hari sebelum meninggal tu berosir bersih. Kakinya gua so gosok dia pakai batu, nak boleh hilang. Nampaklah dia anak lah. Biaya mana yang mandi ni. Apa dia sini kau mana mandi ni. Nak boleh jangan payah menjelaskan soal ni. Nak boleh jangan payah soal menjelaskan. Bos, sudah mau memang ada yang model dulu ya di banyak tahun kita 2 tahun bu meninggal. Saya bilang mungkin kalau bos ada bapak tu kalau ngetengok umurnya dia 80 lebih, cuman kalau pohon dah masih aman ya. Setiap kali mau bos rumah dia assalam tu. Mana sendal tu? Memang sengaja macam tu. Tak tahu tu loy. Tak ada aku ikut nak payah orang yang saya kadang sendal tu tersangkut dia hendak bagai. Oh, tu dah ini. Terojunya cuma sendal tu bisa bermasalah pokoknya. Kami maaf cakap dia memang sogi. Kenal tidak pakai supaya tak payah orang pun. Tapi memang tapi kamu kabarnya memang beliau tu meninggal sesuai dengan apa yang sogi itu. Bertanya apa mau baik. Banyak contoh. Mursyid hamba macam itu ya. Itu. Yang di Medan. Ya Allah a'lam. Menjoleh kalau ada lah buku tentang itu takut juga membaca dia kan. Ya. Itu firasat tadi itulah tu. Kalau dia menyebut itu ada firasat. Keramat dengan kemuliaan kan. Kemuliaan. Andai kata orang-orang yang seperti itu menggunakannya untuk menelok, tentu jadi keramat bagi dirinya. Di sabu tidak ada ni macam itu dah. Lainnya. Dan adalah alhamdulillah waswarna. Sedang cerita dulu. Tak perlu dicairnya tiba seorang je tandurnya. Iya. Tapi malah sabu jaga di Israel kan apa je dia, tema uban lah banyak ni kan. Dulu ndak ada uban lagi ni, jangan kena buat janggui pun lah uban. Apa je lah. Uang sekitar tetangga-tetangga lah banyak yang dahulu. Berarti kan putus-putus situ aja malaikat ni. Ayo siap-siap je lah. Dan cik ada mintanya. Di antara hal yang dia minta tahu, ya Allah.
Ketika engkau ambil hamba ya Allah, ridho ndak engkau kepada hamba. Itu di antara yang minta. Yalah. Kalau yakin awak musuh berhasil boleh tak mati dulu ya. Yakin awak berhasil ndak boleh dah ya. Siapa mau jadi kau? Pernah ada fenomena tu. Memang ditanya dia orang jambu tu. Dalam hadis Nabi itu kan yang melaksanakan Ramadan gimana waktu sahabat itu kan baru lahir. Ya, kayak min waladathu ummuhu ni ya. Jadi mantap orang apa pun tak apa. Ikan beros yo pagi ayo orang. Ia dia lah. Lembulio tu bisa. Ndak boleh. Ndak boleh. Minta mati dia ndak boleh. Kalau kan minta juga, ya Allah, andai kata kematian itu yang baik menurut engkau untuk hamba, pelakunlah. Itu bolehnya tu. Tapi pulangkan kepada Allah Ta'ala dulu. Jangan tiba-tiba ya Allah, Berarti akan tu perang. ini nak dijaga juga hadapannya kan. Nak dijaganya. Sudah tu ni cakap merasa berhasil dulu. Nak elok. Ada dia lagi yang masih ya penasaran apa yang ditanya Ustaz Sudi tadi. Disiapkan itu barangkali ada kaitannya dengan kemarin tentang istiqomah itu ya. Qalu rabbuna mustaqamu wa tanazzalul malaikatu. Allah. Datangnya malaikat itu ya kalau dalam ayat itu akan ada bisikan jawab itu lah tadi yang ditanya Saudi. Ketika awak istiqamah dengan ketaatan awak kepada Allah Ta'ala, lalu memang malaikat itu akan menjaga awak dengan memberikan bisikan-bisikan yang Ada tanda di bandar. Ada tanda di bandar. Dikirim dia tanda. Di antara tandanya yang cakap. Sudah itu sakit wak. Sakit tu dia antara tanda tu. Sakit. Karena orang yang sakit diambil darinya selera makannya. Diambil selera minumnya. Itu tanda sebenarnya. Nah, jadi ya intinya nah itu sebenarnya. Intinya bersiap-siaplah itu intinya. Esok latihan mencari tanda persiapan dah ada kan. Tanda dicari-cari tanda-tandanya rupanya tak persiapan. Nah, kan berbahaya je tu. Itu yang itu nomor dia yang nekat itu tu. Tapi kalau yang bersiap-siap tu berani namanya. Kalau persiapan tak ada tu. Nekat namanya. Iya persiapan lah kan. Bayanglah tu ayat yang kita bahas potong tu. La tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Seakan-akan Allah Ta'ala menyerahkan kematian, keadaan kematian kita kepada kita. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang hak, yang sesungguhnya, dan jangan mati sebelum kalian muslim dulu. Padahal kematian ditanganinya, tapi seakan-akan dalam ayat itu tu, kondisi kematian seseorang itu dipulangkan kepadanya, terserainya. Berarti kan pembiasaan berarti itu. Orang yang biasa mengucapkan la ilaha illallah, insya-Allah akan dibuatnya mati kalimat itu. Orang yang biasa mengucapkan subhanallah, insya-Allah akan dibuatnya mati kalimat itu. Yang biasa mengucapkan Allah, Allah akan dibuat mati dengan kalimat itu. Contoh itu je orang yang tak elok, kalimat-kalimat yang buruk yang muncul dari dirinya, kalau tidak berubahnya tu. Waliyadzubillah, kan dibuat mati dia tu. Waliyadzubillah. punya bibit panjang. Ya. Apa innamal a'malu bi khawatimiha itu amal yang dimaksud itu
secara keseluruhan atau amal yang memang menjadi sesuatu yang terakhir ini Yang lakukan? favorit barang kedua. Kalau menengok redaksinya innama itu adat hasar, adatul hasri kan. Berarti memang dibatasi deh. Berarti memang amal itu maksudnya. Iya. Ini senang sholat, tapi sholat. Iya. Jadi ini sebenarnya amal penutup kan yang biasa kita buat. Orang yang biasanya membuat amal kebaikan, insya-Allah itu amal penutupnya. Insya-Allah. Tergantunglah pada penutupnya tadi itu. Karena dalam hadis Rasulullah menyebut innama itu adatul hasar, adat hasar. Mudah-mudahan je lah. Itu kan diminta tawinya ridho jo lah Allah Taala ke awak. Kadang-kadang janji gitu ya. Ini tak biasa tapi dia janji di situ kan cara anak Ridwan Kamil kan di Swiss meninggal. Cuman kan janji memang di situ. Ya kebiasaannya tak di situ istilahnya kan. Ya hobi bawa nang ini Nah, gitu lah. Kan tak sampai mati di koton dia. Nah, artinya orang dibiasakan ke amal mungkin tidak biasa. Jadi kan Ya, ada hadis lain, hadis yang tadi itu. Diutus yub'atsun nasu ala niyatihim. Itu satu. Yang kedua Yang kedua itu. Jadi memang kalau menuhi berdasarkan hadis Nabi itu memang yang terakhir. Yang akan jadi patokan Nah, yang terakhir yang kita buat di akhir biasanya yang lah kita lakukan semenjak awal biasanya. Tapi kasih Allah Ta'ala kan lebih dari itu kan. Bisa jadinya tidak pernah membuat kebaikan. Itu mah sesudah kisahnya yang membunuh 99 tidak ada kebaikannya kan secara zahirnya. Dibunuh lo satu uang dehnya, mati satu uang, tapi lo Ta'ala temo aja taubat dia. Kenapa? Karena di akhir hayatnya ini ingin kembali kepada Allah dalam keadaan bersih. Jadi akhir itu yang diperhatikan, yang dinilai. Cuman masalahnya men-setting akhir itu menjadi baik itu payah dan lakan mati lah sudah buat elok suanya men-setting tu bisa tak? Kan tak bisa kan? Tak bisa. Itu timbangan awaknya tu. Timbangan awaknya tu. Kalau timbangan Allah Ta'ala enggak. Itu justru ada hadis tu kan. Telepon aja mau menyampaikan mafhumnya tu. Diperlihatkan amal ibadah manusia tu sejauh mata memandang. Banyak keburukannya. Tapi nya pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat atau kalimat tauhid dari hatinya kala dosa-dosa. Itu kan kasih sayang Allah Ta'ala. Jadi jangan kita membatasi kasih sayang Allah Ta'ala. Itu konsep tu. Ini kalau jadikan itu barometer. Jangan sampai kita membatasi kasih sayang Allah Ta'ala. Buuk bangai uang tu. Buuk perilakunya ulun tentunya buuk lah. Nin buuk dah awak. Kalau kalau dosa malaikat tu langsung catat alim menu. Iya tu dah. Sebelum nak istighfar, kalau nak juga istighfar perlu dicatat. Nah, yang ada orang yang berniat melakukan keburukan belum akan dicatat sebagai sebuah dosa sebelum keburukan itu dilakukannya. Orang yang berniat melakukan kebaikan sudah dicatat sebagai sebuah pahala meskipun kebaikannya itu belum dilakukannya. Kalaulah dilakukan dia lah 2 kebaikan yang tercatat. Itu mana. Makanya iya makanya orang tua kita sabu ini kau jauh buuk elok di Palambek ni. Nak boleh di Solo dan ni elok. Sehingga tak jadi ni buuk ke dah. Tapi kalau kau jauh elok, mau dia pecopek ni. Dapat ni elok sehingga tak di Solo dan ni buuk tak jadi dah.
Ya. Tentang kau jadi potong lagi pada. Cuman jangan berniat tawi aja kan. Bidak berniat aja. Jadi hitung je. Jadi hitung je niatnya ni. Ini tak buat dah. Dia kasus apa tu dia kita beramal di khawatir nikah itu. Kedua fa'alu lima yuridkan Allah Ta'ala itu Ya. apa saja. Namun dalam konteks prinsip keadilan kadang-kadang keadilan Tuhan itu masih bisa nalar kan. Jadi dengan orang yang keburukannya begitu panjang, sementara di akhir hayatnya misalnya melakukan satu kebaikan, itu dari kalau dipahami dari kacamata keadilan tadi itu gimana tuh dia? Ada orang bahkan sekian tahunnya tak tiba-tiba meleset di akhir hidupnya. Masih pakai. Nah iya, barunya dong. Jadi justru itu ditanda bahwa yang akan ditimbang yang di akhir. Sini itu bogo yang di akhir kok. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala dunia maha adilnya. Tapi kasih sayangnya lebih daripada itu. Sehingga untuk kita hamba kok, yang banyak diperlakukan subhanallah untuk yang mukmin kok, tidak keadilan tu. Tapi kasih sayang yang banyak diperlakukan. Tapi untuk non yang tidak berimannya dah, itu keadilan yang diperlakukan. Tapi kalau untuk awak lebih kepada kasih sayangnya. Nah. Jadi bukan tidak adil Ta'ala, adilnya. Adil. Jadi kalau masih buat itu lu kasih sayang, kok bikin kerja awak kalau dia berhasil, saudara mendapat rahmat dari yang panjang ketahanan daripada orang panjang. Masalah lain tadi kan. Ini subhanallah ya Budar. Ada hadis dalam Arba'in Nawawiyah. Ada hadis dalam Arba'in Nawawiyah. Ya, umur sekian bulan di babantu sperma. Sekian bulan babantu iko sampailah lah bernafasnya, apalah diberikan kehidupannya, lah dicatatkan ketika itu. Lah dituliskan oleh Allah Ta'ala, diperintahkannya malaikat ketika itu bahwa asyaqiyun huwa am sa'idun. Jadi lah do subhanallah sesuatu lah. Tapi itu di dalam ilmu Allah. Itu di dalam ilmu Allah. Ambo lupa ambo hadis yang keberapanya tu. Dalam Arba'in Nawawiyah tu. Sehingga ada orang yang semasa sehat-sehatnya buat dosa je kojo. Tapi pas nak meninggal tu dikojokan deknya kojo penduduk surga dalam hadis tu mafhumnya tu. Makanya masuk surganya. Ada orang yang semenjak sehatnya buat elok aja, membuat kebaikan amal soleh, tapi dulu tulisan kepada inya sabaqahul kitab. Ya. Dibuatnya kojon yang tidak elok. Itu yang ini sebenarnya sodo itu adalah do semenjak inya yang dicatatkan ompek tu. Rezekinya, umurnya, inya berbahagia atau tidak berbahagia. Cuman kan itu dalam ilmu Allah Ta'ala. Tidak ada seorang pun di antara kita yang mengetahui. Jadilah ini memang apa nyinyo kan? Hak inya kan. Ini jangan mau bangi wan oge inya lah. Ambulo Ustaz dari enggak hadis yang keberapa itu? Hadis yang keempat yang kelima itu lupa. Yang keempat ya? Yang keempat. Jadi pepan yang mana tu lew ya Ustaz? Tambah bingungnya kan? Iya, ndak itu caranya sanangnya, suruhnya bawa kami pagi Ahad. Ini semakin lama duduk dengan hal yang macam itu dia dapat apa nemu akhirnya tu. Dia ulun apa le, dia ulun terasa dia dulu.
Iko yang selanjutnya iko kisah tentang apa? Laki-laki yang membunuh 99 orang. Kemudian ada hadis Abi Hurairah bahwa ada laki-laki yang asaba min imra'ah qublah. Jadi inya diciumnya seorang perempuan. Lalu mengadunya kepada Rasulullah. Dan ada jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah itu. Artinya kok contoh dari luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah makna Rahman dan Rahim itu. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Rahman itu rahmanud dunia. Di antara paham tafsir ayatnya itu. Rahim itu rahim al-akhirah. Jadi kepada seluruh makhluknya, rahmannya selama di dunia. Termasuklah yang non muslim. Tapi di akhirat rahimnya. Itu untuk hamba iman aja. Makanya mau menyebut tadi untuk kita lebih cenderung kepada rahimnya, kasih sayangnya. Tapi untuk yang tidak, selain kita, hanya berlakunya dengan keadilannya. Ya, ada bertanya sih. Kamu dulu waktu di dekat taman dong, ada semakin ceramah. Tapi kalau nggak salah mungkin habis. Warahmati wasi'at kulla syai' itu dipisahkan beliau pada saat itu di akhirat itu kan sebetulnya itu hanya lagi menerima hasil gitu, tidak ada istilahnya usaha yang akan merubah nasib itu kan bisa dikatakan tak ada kan? Dari kita tidak ada. Iya. Dari kita tidak ada. Jadi dinyoba sudah tercatat sebagai ahli neraka. Jadi di asar itu di Saudi beliau tak orang punya ayat itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, paham nananya. Jadi di Saudi berarti kan ini kan termasuk syai' ya. Termasuk endingnya di akhirat. Jadi tak di dunia aja. Sama ini rahmat yang kabarnya. Jadi disitulah ayolah bela ke surga ya. Iya, apa koi yo kisah tu? Iya. Banaunya tu dan di akhirat bukan tidak ada sesuatu yang akan menyelamatkan kita lainnya. Dari kita tidak ada. Tapi ada syafaat dari Rasulullah. Dan ada syafaat dari wong saleh. Kan itu ya. Dalam kitab ini mungkin ada ini. Wallahu alam. Mungkin entah kita belum sampai. Syafaat dari Rasulullah itu ada syafaat uzmah. Syafaat Nabi itu bukan hanya satu. Di antara syafaat Nabi itu menghapuskan orang yang sudah tercatat namanya menjadi penduduk neraka, dihapuskan deh. Lu masuk leh. Tapi list tunggu, waiting list. Nomor antriannya ini menuju ke neraka. Syafaat Nabi bisa menghapuskan nama orang itu, memindahkannya ke nama penduduk surga. Itu satu. Yang kedua, yang syafaat uzma Rasulullah itu mengeluarkan orang yang dari neraka ke surga. Itu termasuk syafaat uzma. Yang ketiga, uang yang diminta ampunkan diinyo de Rasulullah tu. Sujud Rasulullah maka dalam hadis syafaat tu di aras apa kata Allah Taala? Bangkit, tahu tak? Tidak akan bangkit anda sebelum engkau mengampuni umat-umat dan ini. Apa kata Allah Taala? Isfa, itu syafaatnya kan. Berilah syafaat, engkau lah diizinkan untuk memberikan syafaat. Maka minta ampunnya sebanyak kabilah apa nama? Banyak manusia kan, tidak terhingga minta ampunnya 3 kali macam itu. Itu satu. Kemudian ada syafaat dari wong yang soleh. Orang yang soleh itu menjadi syafaat bagi keluarganya dan bagi kawan-kawannya. Jadi siapa kita ni punya kawan wong yang soleh, di akhirat akan tibunya zodo menciawak memberi syafaatnya ke awak. Itu yang kedua. Yang ketiga Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Akan memberi syafaat Al-Quran. Artinya enggak akhirat langsung tertutup aja enggak betul.
Cuman untuk sampai kokin ni kan nak beramal jawabnya kan. Dan mereka kalau dari siko mereka ada yang 3 tu sekolah nandalkan ni. Dah lagi masaji sudah tusuk lagi. Oh, suruh je lah buat suruh ni. Yang bertanya kita terahmat tadi itu, ya, seakan-akan kan ada sesuatu hal yang terlupakan. Tidak terlumpur dia punya besar. Artinya kronologis itu lah seakan-akan. Artinya kalau tidak terbayang, dipecitkan itu mah barang mati wasi yang berdasarkan akan berubah nasib rasanya. Ini sebenarnya kisah tu ambo pernah membaca tu. Tadi kitab mana orang baca kah? Itu kitab-kitab hikayat lah biar pada cenitunya tu. Itu menggambarkan cenitu tu kasih Allah Ta'ala. Tidak persis cenitu ni terjadi tu dah. Tapi cenitu tu kasihnya. Yang terlupur kan tidak ini, tidak Allah Ta'ala yang terlupur. Dan ketika itu tidak lah kan terkanang dia awak. Ini huru hara akhirat tu luar biasa. Ya. Tapi bahawa kasih sayang Allah Ta'ala di akhirat tu ada, itu jaminan. Dan tidak hanya muncul dari itu mah tadi yang bersabut kan, syafaat-syafaat tadi itu. Anak yang diakikahkan pun anak itu memberi syafaat. Kita akikahkan anak kita, maka anak yang diakikahkan itu hanya akan memberi syafaatnya. Nah, itulah di antara faham hadis kullu mauludin murtahanun bi aqiqatihi. Setiap anak itu tergadai dengan akikahnya. Apa maksud tergadai itu? Ada yang mengatakan la yanmunumu wa mithlihi. Anak yang tidak diakikahkan yang tidak akan tumbuh kembang seperti anak-anak lain. Tapi ada makna tergadai itu, ini tidak memberi syafaat di akhirat untuk orang tua. Berarti anak yang diakikahkan ini akan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Dan di dalam mazhab Imam Syafi'i itu di antara dalil bahwa anak yang terlahir dalam keadaan hidup dianjurkan untuk diakikahkan. Walaupun sudah lahirnya tuh, matinya. Tetap dianjurkan diakikahkan. Ia akan memberi syafaatnya kepada orang tuanya semua. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Walaupun dah meninggal pada akikah. Ya tidak apa-apa je dah. Diakikahkan. Dah ditulis itu nama dikuburnya kan. Kalau kisah-kisah tentang itu tu ya besar banyak dalam tafsir-tafsir. Contoh apa kasih sayang Allah Ta'ala di akhirat. Nah, cuman apakah riwayat itu bisa diterima wallahu a'lam. Kalau orang tua tidak mengakikahkan kita, kita boleh mengakikahkan kita sendiri, Bu. Boleh. Cuman tuntutan akikah itu untuk orang tua. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada riwayat yang tegas, yang sahih bahwa dia diakikahkan atau dia mengakikahkan dirinya sendiri. Ayah meninggalnya dalam kandungan. Iya kan? Ama meninggal kecil, Bu. Syariat akikah itu setelahnya diangkat menjadi Rasulullah. Ada yang menyebutkan bahwa Nabi mengakikahkan dirinya sendiri, tapi riwayat itu kan tidak diterima. Makanya anak-anak yang tidak diakikahkan oleh orang tuanya, dia tidak dituntut untuk mengakikahkan dirinya sendiri, tapi dia boleh mengakikahkan dirinya sendiri. Boleh. Itu pun kalau mampu orang tuanya tak. Iya. Kalau nggak mampu ya mampu. Jadi banyak jenis pula nih. Banyak. Mudah-mudahan itu konang ayat dan cakwa semua kan. Jadi apa beda syafaat sesama orang soleh dengan syafaat Rasulullah? Beda. Kalau syafaat orang saleh itu tidak bisanya mengolun yang lah masuk. Kalau syafaat Rasulullah itu bisa dia mengolukan yang lah masuk. Lah masuknya, lah tercampung lah. Bisa dia Nabi itu mengolun. Tidak sekedar waiting list saja. Kalau nincako itu syafaat orang saleh untuk kerabat-kerabatnya itu akan menjadi sumber kebaikan lain selain daripada amalinya.
amal kita ditimbang kok. Yang kojo kita aja ditimbang. Apa 50-50 boh. Kalau tontonin bawa eleh. Tiba orang soleh tadi. Awak ke masjid selalu dengan ninyo. Kemana-mana mampu elok selalu dengan ninyo. Atama bawa dia timbangan tadi dulu. Payah mencari suruh. Payah mencari. Makanya di dalam hadis kan disebut di Nabi kan. Orang yang semasa ketikanya meninggal dunia syahidalahu arba'ah, memberikan kesaksian 4 orang kepada dirinya, pasti masuk surga. Kalau dia orang baik. Yang menyaksikan ini orang yang baik pula. 4 orang hadis sahih itu. Bertanya sahabat wa thalatha ya Rasulullah. Kalau bertiga apa je Rasulullah? Bertiga pun masuk surga ni. Bertanya je seorang Wathnani ya Rasulullah. Kalau berduanya Rasulullah, apa jaannya? Masuk surga juga. Anda kami tanya seorang lain ini. Iya, tak mungkin selama hidup tak bisa mencari kawan elok 2 orang dia dah. Bedo puluh buruk buangai. Macam apa je lapang lah kan. Awak ke jenis tangkau suan namanya. Jadi ya masih ya bohong dia khawatir masalah sampah hati. Rasulullah yang masuk dalam neraka bisa dijawab oleh Rasulullah. Di antaranya. Tentu dengan izin Allah Ta'ala ada biar. Ndak inyo mencampung ke dalam tu ambil mengalun tak. Cuman yang terbayang dia kan dengan ilmu Allah. Tentu malah kasih kuih. Sebelum masuk ke neraka itu kan melalui Alah. Ini suansu dia tu. Suansu dia tu. Ini yang paling depan sekali Rasulullah tu. Komandan Rasulullah tu. Aku harus banyak-banyak meminta doa nak boleh bawa suuk dengan inyo. Kalau Nabi lain ke umatnya ada ya? Enggak. Nyelabi di dunia dipakai deh. Nabi-nabi lain lah dipakai doa di dunia pada. Nabi enggak ada disimpan doa kecil dia. Iswa. Dan enggak untuk keluarga inyo, untuk umat inyo. Ya sayang Nabi kawak kan. Jadi ada guru yang menyebut salah seorang syekh Majawambo dulu di Mesir bahwa kunci surga itu baben kata Rasulullah nih. Jadi siapa yang akan masuk surga itu inyo menonton nih. Lama dan mondong deh kan. Tapi setelah ambo baca hadis-hadis ke memang iya dia. Memang iya. Tapi macam aku kan, ada empat uang yang bersaksi masuk surga. Kalau tidak lah dinyo, dia mengunci surga, dia kan tak tahu lah macam itu pun itu. Lewat jenazah. Ada jenazah lewat, Sayyidina Umar dan sahabat-sahabat lain sedang duduk lewat jenazah. Marru bi janazatin fa'athna alaihi khairan. Wajabat kata Rasulullah. Dipuji-puji jenazah dari Sayyidina Umar dan sahabat-sahabat lain. Aku oncak pangainya, ikut wang eloknya, wang saleh. Kata Rasulullah, wajib. Lewat pula jenazah ukhra, famarru bi janazatin ukhra. Athna alaihi syarran. Athnau alaihi syarran. Itu lafaznya. Lewat jenazah yang lain, apa kata Sayyidina Umar dan sahabat-sahabat lain ni ko bu pangai ko ikut ndak elok. Apa kata Rasulullah? Wajibatnya. Bertanya Sayyidina Umar, ma wajibat ya Rasulullah? Wajib apa Rasulullah? Yang pertama, kalian puji dia orang baik, wajib masuk surga. Yang kedua, kalian puji dia tidak baik, wajib masuk neraka. Antum, kuncinya kok, antum syuhadaullahi fil ardi. Kalian ini maksudnya orang-orang yang beriman adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Makanya ada jampe uang yang memberikan saksi. Tapi yang beriman enggak, jangan sesama perampok ambil saksi itu kan. Sesama koruptor ambil saksinya, ya dia memang orang baik. Itu enggak masuk situ tu dah. Enggak.
Jadi awak ke saksi, awak ke perwakilan Allah Ta'ala subhanahu. Maka kalau nak memberikan kesaksian ni yang benar-benar aja lah. Kan sunnah tu ya, kalau orang meninggalkan ishadu anna hadzal mayyit min ahli khair kan. Iya. Kan sunnah. Tubalahu. Tidak diambil tu kan. Iya. Banyak berarti kan. Banyak kalau yang banyak. Ya, mudah-mudahan yang bersaksi itu orang-orang yang beriman gitu. Mudah-mudahan. Salat jenazah dianjurkan banyak-banyak safnya kan itu ya subhanallah. Kalau 10 orang yang mensalatkan jenazah itu 1 imam 3. Bukan 1 imam lalu panjang, enggak. 1 3. Itu anjurannya. Ini kan banyak riwayat ketika nanti di akhirat itu Nabi itu sibuk nak memberikan syafaat kepada umatnya kan. Di satu sisi ada beberapa hadis yang dipahami oleh sebagian umat Islam kelompok bahwa orang tua Nabi itu di neraka. Iya. Terkait syafaat itu apakah tidak ada upaya Nabi khusus untuk orang tuanya misalnya di akhirat itu? Iya. Itu semestinya pertanyaan itu tanyaan ke kelompok yang meyakini itu. Yang meyakini bahwa orang tua Nabi itu di neraka. Ambo termasuk yang tidak meyakini itu ambo. Jadi tidak ada permasalahan itu. Ya, nah, apa orang tua Nabi itu kan tidak ya, termasuk umatnya kan semua kan ya memang belum diutus ya kan sebenarnya sebenarnya kan umatnya. Apa kata Allah Ta'ala? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Termasuk ayat bagi umatnya tu. Ini lil alaminnya diutus. Jadi keropannya juga ya. Iya. Nyindolu pun subhanallah diutus inya. Cuman secara fisik alun painya, alun munculnya. Sudah tu dan termasuk yang tidak yakin bahwa amak Rasulullah di neraka, ayah Rasulullah di neraka. Segadang ujung kuku tidak ada percaya. Karena kalau di nerakanya berlawan dengan hadis wulidtu min atharin min athar. Dan terlahir dari wong-wong yang suci. Wong-wong yang suci. Suci ko suci nasab, suci diri dari dosa. Ya. Jadi kalau nak bertanya akan sebuah latar lah tanya tu. Tentunya termasuk kepada zaman fitrah itu ya. Fatrah. Yang memang tidak dianggap uang tapi itu berdosa. Nggak ada orang. Kalau Abu Zar nak tengok tentang Abu Talib lah tengok. Jangan le kalau ayah Nabi, amak Nabi itu memang alun diutus Rasulullah le kan. Jolir makan keyakinan awak. Abu Talib kan lah diutus. Nabi Muhammad kan lah jadi nabinya tu. Itu pun dek sebagian ulama ndak adanya sanggup mengatakan bahwa Abu Talib tu masuk neraka. Yang azab yang paling ringan sandal dari api itu Abu Talib ini yang kain. Nah iya, yang ambo maksudkan tu status Abu Talib tu. Kalau menurut Imam Suyuti jalenya. Yang sabut dari Nabi tu inna abi wa abaka finnar. Inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya ayah den, ayah waang di neraka ni kan. Yang ayah den tu Abu Talib cakap. Tapi ada sebagian ulama, termasuklah guru ambo yang di Iskandaria, Syekh Ali Sita tu, yang mengatakan Abu Talib tidak. Dan panjang ti beliau menjolekan tu. Artinya panjang kalau dan sampein kau kan panjang kaji wak deh. Pasu meli nasi bungkui wak siko deh. Panjang inya menyabui. Dayan pun tidak sanggup dia menyabui Abu Talib senoko dan ini. Setelah disampaikan inya dalil-dalilnya pendapat-pendapat ulama, dibuatlah dia kesimpulan macam itu. Tapi sekali lagi katanya Imam Suyuti mengatakan bahwa yang dimaksud dengan abi dalam hadis Nabi uang tuanya di neraka tu Abu Talib itu. Abu Talib kan punya. Hah? Abu Talib kan punya. Abu Talib. Ya. Jadi Wallahu alam. Apa kesimpulan kaji ko?
Intinya sebenarnya kasih sayang Allah Ta'ala kok melampaui segala-galanya. Itu untuk hal-hal yang berurusan berhubungan dengan Allah Ta'ala. Tapi hal-hal yang berhubungan dengan kita, maka kita wajib menyelesaikannya dulu. Tang piutang, nak diselesaikannya kata-kata yang tidak enak, nak diselesaikannya. Nyai bili kok. Kalau ndak bisa masuk dia melalui dosa doh, masuknya melalui ketaatan. Hebat dibili. Hebat dibili kok Pak. Kalau dicuba dia untuk menggoda hamba ke dari dosa, diajak dia umpama maliong, diajak dia umpama ndak solat, macam-macam lah. Diajak dia dari dosa ndak masuk dibili ke dah. Kokoh hamba masuknya dari ketaatan. Apa contoh? Kalau zaman kini banyak contoh. Yang zaman-zaman modern kan. Dia buat status dia dalam di dinding media sosialnya umpamanya. Status jangan lupa berzikir umpama sesudah salat atau zikirlah berjamaah. Banyak-banyak pokok statusnya macam-macam itu kan ibadah. Berpahala dia mengalir pahalanya. Ada komen dia nan sangka. Komen. Mulai caci maki dalam komen dulu. Awalnya ketaatan turunnya. Apa kata ibilia? Mantap, masuk ayam dan ini. Iya, maka orang tak ada sesuatu dah. Ini turunnya takut dan lama. Kalau contoh saya kalau kuatnya kan. Akhirnya apa dari status yang tadinya mengajak zikir kepada Allah, mulai dibawa oleh Wahabi yang kau pun duduk nuoko macam-macam lah le tu. Isu ada. Kalau ketaatannya masuk. Jadi sampai di akhirat nanti administrasi birokrasi kan dia bisa tope dia ya. Nanti apa yang ini tuh dia kan. Ini bisa copek, dia copek je ya betul. Artinya Hisap. yang tadi seharusnya kan kalau ada jatah biasanya bisa diselamatkan dari neraka kan. Cuma agak lambat sampai ininya kan. Masuk di neraka dulu kan dikeluarkan. Iya tak boleh terkinyam ketek deh. DP yang dibuat yang terdunia kamu kan. Tak boleh terkinyam lah ketek deh. Di dalam kitab apa nama kitab Radul Subhat? Apa kitab Syekh apa? Radul Mutasabihat itu, Muhkamat itu. Aduh aku tak salah. Tentang syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau di dalam kitab Syekh Maliki. Lebih konkret di situ tuh. Tentang Muhammadun sallallahu alaihi wasallam al-insanul kamil. Ada insyaallah. Macam-macam syafaat Nabi itu. Dan di mana tompek Nabi di akhirat ada. Nabi itu tompeknya ninya dalam kitab itu disebutin nama tompek Nabi itu wasilah nama. Wasilah. Apa bunyi doa sudah azan no? Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati wa salatil qaimah ati sayyidina Muhammadin al-wasilah katanya. Al-fadhilah. Allahu alam, ini ada beberapa riwayat dari Sayyidina Umar kita baca no? Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Ta'ala tentang takhliyah dan apa tadi? Tahliyah dan tahliyah ya. Mudah-mudahan berguna bagi kita bersama dan bagi yang pribadi, dan keberadaan kita menjadi tambahan pertimbangan kebaikan kita di yaumil mahsyar kelak. Amin amin Allahumma amin. Hamba mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.